Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini kita masih bisa diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan dan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, semoga bisa mengambil manfaat dari pembicara kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di penglihatan kita, di pendengaran kita. Sepak terjangnya sudah masya Allah di dunia pendidikan sudah lama sekali. Mungkin bagi kita semuanya sudah ingin segera mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh beliau, ya. Untuk menghemat waktu kita langsung saja menuju ke narasumber kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat. Persilakan. Terima kasih kepada Pak Adi. Boleh berdiri tak pada saat? Ya, kalau saya duduk tuh kurang nyaman ya. Sambil berdiri ya, itu kan ya. Barangkali saya sedikit pakai sarung budaya positif. Iya, nggak apa-apa. Nah, diseminasi budaya positif hampir sama dengan Pak Adi. Ya. Ini hanya memperkuat saja ya. Mungkin sedikit beda ya. Bedanya mungkin tampilannya agak lebih bagus, lebih keren. Nah, anak-anak sekalian, anak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktu luangnya, terima kasih atas kehadiran untuk semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah. Budaya positif ini kan. Saya sebagai seorang muslim itu bukan berawal dari gosip maupun kehidupan baru, tapi saya mau belajar dari Al-Quran. Nah, ini kaitan tujuan pembelajaran ya, memahami peran guru untuk membangun budaya positif yang tadi sudah selesai ya. Ini tentang sudah selesai ya, gampang. Baik. Nah, budaya positif dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang yang mendapatkan label sekolah dasar Islam atau itu. Nah, mungkin sedikit perbandingannya, artinya kehadiran saya di CGB itu sedikit membuat keruh suasana. Karena banyak hal-hal yang mungkin pemantik yang mungkin kurang disukai oleh narasumber lainnya, ini tidak mengapa. Selama itu memang bagus, kenapa tidak dimunculkan? Nah, kita berasal dari Al-Quran, karena kita adalah seorang muslim. Tentunya budaya positif ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab kebajikan universal. Artinya apa? Nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran itu tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa ditawar lagi, pasti benar, cocok, bagus, apalagi semua yang dilakukan itu pasti bagus. Dan ini adalah kita Al-Quran datang sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan hanya manusianya saja, tapi sebagai semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini, entah tumbuhannya, entah hewannya. Makanya kita berasal dari berbincang dari Al-Quran. Nah, dari surat Yunus ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis-sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, ini bukan hanya orang beriman yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia semua yang keseluruhan, mau yang muslim, mau yang non-muslim, yang mau Indonesia, mau yang Indonesia, semuanya kalau dia berjenis manusia maka terkena dalam dalam khitab ini, ya, dalam panggilan ini. Wahai manusia, sehingga telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, pelajaran tentang apa saja, ya, apalagi tentang disiplin positif, hal-hal yang baik. Itu pasti Islam, Al-Quran juga duluan datang 1400 tahun yang lalu, ya. Dia sebagai pelajaran, ya, pelajaran mau'izah, sebagai nasihat birrabbikum dari Allah Subhanahu wa taala, wa shifaa'un lima fis-sudur, dan dia ada sebagai apa? Obat, sifat apa-apa yang ada dalam hati manusia. Apa saja itu penyakit tadi? Maka kita sebagai seorang guru yang bergelut dengan pendidikan. Yang namanya pendidikan pasti di sana ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kelupaan dan lain sebagainya. Maka dengan kita mengambil pedoman dari Al-Quran, ini adalah sesuatu yang masya Allah luar biasa. Apa saja dalam Al-Quran? Nah, kenapa? Ya, Indonesia ini mundur. Jauh dari Al-Quran.
Ya, sebelum Ki Haji Dewantara tumbuh, ya, itu sebetulnya sudah ada pendidikan pesantren. Tapi karena Ki Haji Dewantara adalah seorang yang banyak menulis dan pemikiran-pemikirannya banyak diadopsi oleh pemerintah itu, dan diantaranya kenapa Ki Haji Dewantara itu sebagai bapak pemimpin Indonesia? Karena dia yang melawan saat itu kesewenang-wenangan dari pemerintah kolonial Belanda, yang pendidikan itu hanya dikhususkan untuk apa? Untuk orang-orang tertentu, para bangsawan saja. Dan itu pun hanya untuk apa? Untuk memenuhi dunia kerja, bukan untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mendidik. Nah, karena itu ya, Ki Haji Dewantara pemikir-pemikirnya diadopsi oleh bangsa kita. Nah, kemudian ada lagi di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah suatu kaum sehingga mereka sendiri yang berubah. Sehingga mereka berubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Nah, tinggal yang dipertanyakan ini, kita mau nggak budaya positif tersebut tercipta di sekolah kita? Mau tidak? Ini kembali kepada kita, kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para siswa dan orang semua. Nah, jadi kalau kita mau berubah, insya Allah akan berubah kita. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Maka di sini adalah budaya positifnya adalah waf'alu khairan, dan lakukanlah kebaikan, berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, ketika kita tidak menerapkan budaya positif, tidak melakukan kebaikan, apa yang didapatkan? Bukan kemenangan, tapi apa? Lawan dari kemenangan. Kerugian dan kekalahan. Nah, jadi budaya positif itu perlu untuk kita kembangkan dan kita wujudkan di sekolah kita tercinta. Untuk apa? Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga belajar itu akan enak dan sebagainya. Terus aksimu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, karena apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apakah ini bukan dari budaya positif? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, sebagaimana tadi diterangkan oleh hadis. Ya, dalam teori kontrol, nah, teori kontrol itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada pemantau, terus satu lagi apa? Sebagai teman, terus yang terakhir adalah manajer. Itu ya, jadi yang paling baik adalah yang seorang manajer. Ya, ketika mendapati bahwa hanya salah itu tidak disalahkan, tapi apa? Direnovasi. Oh, bahasa kurang bagus ya kalau direnovasi, harus dibahas sendirian apa? Di apa? Direhabilitasi. Nah, di apa namanya? Diperbaiki. Ya, dididik. Ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbaiklah, karena apa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita melakukan budaya muslim, kita lihatkan kita banyak. Nah, dengan durasi senyum, apakah senyum itu sebagian dari rasa meskipun sekarang tanggal berapa sekarang? Ada tanggal berapa dulu? 24 kalau kemarin senyumnya ada alot. Terus senyum. Jangan sampai masalah yang dulu dibawa ke sekolah pada itu. Bisa. Kenapa? Nah, terus berikutnya, ya, ini kita lanjut lah banyak. Terus dari sapi ini. Nah, ini bagus nih di sini. Maksudnya di masalah. Budaya salam itu ternyata Islam mengajarkan. Apa itu? Ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salam bainakum. Ini adalah nilai-nilai disiplin positif dari Islam. Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukannya pasti kalian saling mencintai. Mungkin kenapa nih di sekolah kita masih terjadi budaya bully membuli, budaya hina menghina, ejek mengejek. Mungkin bisa jadi kenapa? Kita meninggalkan budaya positif yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa? Afsyus salam bainakum. Kalau sama kita di pada sama, kalau sama kita kalau mau yang dalam ya salah. Itu ya nggak salah itu. Ya, itu budaya. Ini ada sesuatu yang kita sudah tahu, sudah apa? Sudah paham. Nah, tinggal apa? Tinggal dipraktekkan. Ini budaya positif ini. Nah, terus apa? La takhirun min ma'siyatan walau aku ada sih. Senyum. Jadi apa tadi salam ya? Terus apa nih?
senyum. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Jangan sekali-kali ya kamu meremehkan budaya positif meskipun itu kecil. Apa itu? Antal wa'afafa biwajhin qoli. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya, alhamdulillah sedikit tersenyum, setidaknya tidak datang. Ya, sambil nanti nggak boleh. Ini kesepakatan ya. Boleh sambil makan tapi nggak boleh ikut. Boleh nggak makan boleh ikut. Boleh ya. Boleh makan tapi nggak boleh jangan ngantuk. Nah, ini budaya positif nih. Budaya positif. Nah, apa yang bapak-bapak ibu-ibu bisa tangkap dari layar ini? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Ibu-ibu barangkali di situ akademiknya nggak Bu? Di ruangan sebelah ada ibu-ibu mas? Apa yang ditangkap dari gambar itu? Ya yang berkenaan dengan jangan yang di fotonya ya. Yang foto itu foto sih pemanis saja. Iya. Foto mau pemanis saja. Ya. Ibu, cari. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sedikit memberikan sharing ya, singkat saja, tidak memerlukan waktu yang banyak. Mengapa paradigma belajar merubah budaya positif? Karena dengan kita belajar yang awalnya tidak tahu, kemudian belajar menjadi tahu. Kemudian dengan kita belajar, kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Sementara ilmu dan pengetahuan di dalam pandangan Islam atau di dalam konsep Islam, menuntut ilmu adalah kebaikan dan merupakan sinkronisasi juga dan nyambung juga dengan budaya positif, karena budaya positif lebih tertuju kepada nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. 100. Luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh sahabat. Saya mau menambahkan. Biar saya nggak banyak ngomong. Iya. Ibu-ibu ada ibu-ibu yang mewakili apa yang bisa ditangkap dari mengapa paradigma belajar ya harus berubah ke arah budaya yang positif. Nah, betul sekali ya. Jadi kita harus bisa merubah paradigma yang memang kesannya negatif. Artinya apa? Guru itu sebagai orang yang paling benar. Guru itu bebas untuk membutuh. Guru itu untuk apa? Ya, bebas untuk memaksa. Bisa nggak anak itu dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita? Meskipun itu benar. Anak yang nggak bisa renang tapi disuruh berenang gimana pada saat? Bisa nggak Pak Yusuf? Bisa nggak? Bisa. Nah, paradigma tadi itu harus kita ubah untuk apa? Untuk menciptakan budaya yang positif. Nah, paham ya? Ini. Nah, sekarang ada lagi gambar. Mana yang lebih prioritas, hasil atau proses? Hasil atau proses? Proses. Kenapa Pak Dulu? Kenapa proses? Karena segala sesuatu nggak. Ya, bisnis yang namanya tadi proses dengan hasil. Kalau hasil tanpa proses tidak mungkin. Instan. Iya, tidak mungkin. Bisa segala sesuatu misalnya olahraga. Jadi atletik yang terbaik perlu proses. Jadi proses dulu yang diutamakan. Olahraga semuanya ada. Ayo
Sepakat ya? Ada yang pilih hasil daripada proses. Nah, jadi yang penting kita prosesnya benar. Adapun hasilnya tidak sesuai, siapa yang disalahkan? Ya prosesnya yang salah. Prosesnya yang salah. Ketika hasilnya tidak benar. Iya, cara. Oh, yakin benar. Ya. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti yang disalahkan hasilnya atau prosesnya? Anaknya. Bingung gimana dong? Yang salah mana nih? Ketika hasilnya itu jelek, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, yang disalahkan apa? Prosesnya atau hasilnya? Jangan ada disalahkan. Jangan ada gurunya salah. Nah, baik nih. Jawabannya ada pada slide berikutnya. Nah, lihat bapaknya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim salah nggak tuh? Kok nggak bisa mengajak bapaknya Maulud Islam? Salah nggak? Apakah cara mendidiknya tidak menerapkan budaya-budaya positif? Salah tidak? Tidak bisa. Ketika kita caranya benar, hasilnya ya sudah. Karena nggak dipaksa. Nah, yang namanya manusia kan nggak bisa dipaksa. Nah, yang namanya manusia nggak bisa dipaksa, sama seperti Abu Thalib, ya Kanan dan lain sebagainya. Jadi proses itu ketika dilakukan dengan benar, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak masalah. Kembali Pak. Ya kira-kira guru bisa nggak diajarin berenang? Ketika diajarin berenang terus, yang salah siapa berarti? Masa bodoh ngajarin lu? Iya salah berarti. Nah, artinya apa? Guru harus, nah, paradigma tadi guru harus apa? Harus bisa kita ubah. Artinya apa? Kita harus bisa menyelesaikan diri. Kira-kira nih anak bakatnya apa nih? Anak nggak bisa matematik, bisa jadi matematik. Bila sampai 5 jam sehari juga bisa nggak pada saat pengalaman? Yang penting apa? Sama tim bayar lanjut ya. Nah, mana yang lebih bagus? Paham? Paham kan? Intrinsik dan ekstrinsik. Ya hidup dan mana bahasa? Menurut intrinsik atau ekstrinsik? Paham nggak menurut motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang membuat seseorang itu bertindak atau berbuat hal yang bisa membuat seseorang itu berbuat. Motivasi itu ya alasan bisa, dorongan bisa, semangat bisa. Mana yang lebih intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Hah? Intrinsik atau ekstrinsik? Ya. Coba. Ya, angkat tangan saja. Yang pilih intrinsik berarti 1. Ya, angkat tangan 1. Kalau yang ekstrinsik berarti 2, jarinya 2. Coba. Yang intrinsik mana? Ya, coba yang intrinsik. Coba semuanya angkat, Semuanya mengangkat. Ekstrinsik atau intrinsik mana? Ya. Yang ekstrinsik coba. Ini banyak ekstrinsik ya. Yang banyak ekstrinsik. Yang benar yang mana ini? Yang banyak Banyaknya Misalnya mungkin teori-teori yang biasa berkembang itu intrinsik ya. Kalau mungkin dalam bahasa Arabnya ada ini. Begitu itu memang sangat berkembang sekali. Bahwasanya motivasi itu yang paling bagus dari dalam, katanya begitu. Tapi menurut saya tidak mungkin motivasi dari dalam itu terbentuk kecuali dari ekstrinsik. Contoh seorang anak yang dia bisa mempunyai ekstrinsik kecuali dapat ekstrinsik dari yang lainnya. Begitu. Tidak mungkin ada ekstrinsik kecuali ada ekstrinsik dulu. Begitu. Ya, ini bukan perlu sama ayam ya. Bukan perlu sama ayam. Apa yang dikatakan standar itu benar ya. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya intrinsik ya. Ekstrinsik itu hanya sebagai apa? Pendamping. Ya, ekstrinsik itu sebagai pendamping. Seseorang itu ketika dia diingatkan, kemudian dia sadar, dia akan muncul motivasi dari diri sendiri. Oh, saya itu salah. Oh, saya itu sudah melakukan ini sesuatu yang tidak baik. Nah, ekstrinsik dari mana? Dari itu. Tapi ketika dia dari dalam dirinya, itu akan lebih cepat apa? Lebih cepat berubah menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena muncul dari kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena takut hukuman, bukan karena takut nanti dipanggil sama Mbak Faisal,
atau yang lain sebagainya. Ya. Nah, terus seperti itu. Nah, jadi yang bagus adalah intrinsik. Kenapa? Kesadaran dari sendiri. Di intrinsik tadi dia akan apa? Akan maju. Berbeda dengan ekstrinsik. Oh, 10 orang masih motivasi, tapi dari dirinya juga nggak mau muncul. Susah. Tapi kalau dari dirinya muncul, bisa ditinggalin, jalan dia. Tapi kalau ekstrinsik mau disambung sambil sama seperti kasus di saya itu susah. Tahu yang namanya Fadil ya? Itu saya datang itu satu itu sudah ngaku sampai nggak bisa. Saya bisa makan dulu, nggak tahu kenapa itu. Karena apa? Belum muncul intrinsiknya itu. Ya, jadi sekolah itu seminggu sekali. Ya, tiap hari Rabu aja kalau ada pelajaran Pak dulu. Iya. Kalau hari Senin nggak mau berangkat, kenapa? Ada tausiah, males, capek kalau berdiri lama. Gitu. Ya. Selasa ada matematika, pusing. Nah, hari Rabu, ya. Hari Kamis ada baca Sunda, tulis terus kata-kata capek. Nah, jadi seminggu sekali berangkatnya tuh. Itu karena apa? Ya saya sudah datang ke rumahnya, sudah dialog, bapaknya sudah berbagai hukuman, berbagai cara nggak bisa apa karena intrinsiknya tidak ada, dorongan dari dirinya tidak ada kesadarannya. Mau di apa seperti itu? Sepakat nggak? Ya, jadi saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ada lagi? Nah, sekarang pertanyaan romantik. Bagaimana cara Anda sebagai guru untuk mewujudkan kondisi sekolah yang seperti teman-teman? Apakah dengan membuat aturan yang bilangnya ada hukuman yang menangkan atau bagaimana? Ada yang bisa berpendapat terkait budaya positif. Yang dia besar. Siapa? Ayo. Biar interaktif ya. Kalau belum menerangkan aja kan nggak enak. Ada Pak Hadi itu soalnya habis. Apa? Ibu-ibu. Lanjut ya. Apa kira-kira? Setiap Haji membuat aturan dan hukuman. Apa kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan sama Pak Hadi? Kan ada restitusi. Mana yang paling bagus? Hukuman, penghargaan, ya kalau menurut saya sih semuanya berjalan ya. Karena ada kalanya orang itu harus dihukum baru dia. Nah, kalau menurut saya sih, ya mungkin awalnya menghukum dulu. Ya meskipun yang paling bagus itu adalah restitusi. Restitusi apa sih? Proses dialog sebenarnya. Restitusi itu adalah proses dialog komunikasi yang dilakukan untuk bisa menyadarkan orang bahwasanya dia itu Masalah. apa yang dilakukan itu tidak sesuai. Nah, sekarang saya tanya, makhluk yang lebih kejam dari kita siapa? Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa untuk mengajari Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun bagaimana? Apa harus dengan hukuman atau dengan bagaimana? Haula layyina itu restitusi. Dalam Al-Quran sudah ada restitusi itu. Haula layyina. Perkataan yang apa? Yang lembut. La'allahu apa bahasa? Bunyinya dulu. La'allahu yatadzakkaru yakhsha. Mungkin bisa jadi dengan perkataan yang apa? Ya susah. Ya. Siapa yang bisa menghukum orang dia sebagai Tuhan? Tidak ada yang bisa. Maka apa dengan haula layyina? Jadi sebanyak apapun, ya kalau kita bisa dengan melakukan konsep restitusi tadi, ya proses dialog komunikasi itu, maka akan lebih bagus, akan lebih bagus. Nah, jadi mengapa perlu budaya positif? Apa dulu? Ada yang bisa menjawab? Ya, nih masih ada berpres tadi Agar tercipta sekolah yang aman dan nyaman. ya, agar tercipta sekolah yang aman dan nyaman. Agar tercipta sekolah yang nyaman dan nyaman. Betul nggak, Betul nggak? Nah, silakan ambil bagiannya.
Satu aja berasa. Ada lagi? Ada lagi. Nah, nih. Nah, mengapa kualitas? Nah, ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Nah, ketika kita membawa aura positif ketika masuk kelas, sekarang coba bayangkan Madura masuk kelas dalam kondisi berangkat dari rumah itu tadi sama mati. Yang kedua si siapa namanya yang sekolah di SD Salman ngambek mau masuk sekolah ya mogok pokoknya dalam kondisi membawa masalah. Nah kira-kira ketika Pak Dodo masuk kelas dalam kondisi seperti itu bagaimana auranya? Enak gak kira-kira? Apa yang terjadi di kelas kira-kira? Marah-marah atau bagaimana itu? Nah itu untuk apa? Pentingnya budaya. Jadi penting nggak budaya budaya, teman-teman? Bisa nggak? Susah prakteknya kalau ya. Saya juga susah. Teori itu bagus besok ya, tapi prakteknya memang budaya itu luar biasa kalau saya terapkan. Apalagi hadis Rasulullah SAW mengatakan la taghdab. Apalagi la taghdab. Tapi yang ngomongnya juga bisa kan? Nah, itu masya Allah. Ya, tapi tetap kita apa? Ada itu, ada ayatnya. Innallaha apa itu? Sebenarnya bisa tuliskan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita sendiri. Dengan apa tadi? Dengan motivasi prinsip. Kita ada guru seperti itu. Bagaimana kita bisa mengharapkan siswanya berbuat baik kalau kita ini susah? Kita nggak ada susah. Ya jujur aja wis. Kira-kira bisa nggak menerapkan siswa itu disiplin datang tepat waktu ketika gurunya masih ada yang terlambat? Bisa nggak gitu? Bisa nggak Pak? Bisa. Nah, itu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan. Terus, ya, ketika suasana sebarang dengan sikap saling menghargai, dukungan dan semangat kolaboratif, siswa cenderung merasa lebih nyaman, termotivasi untuk belajar. Yang saya tangkap dari Khalil kelas saya yang tidak mau berangkat itu, ternyata dulunya ada trauma, apa? Dibully, sering ditakali, sering diejek, sering diintimidasi. Pas berapa tadi? Tadi kan apa tadi? Khalil? Nggak ada masalah, masih ya? Nggak ada masalah. Pasti kan udah berapa bulan kan? Ada, tapi bisa diatasi. Kelas 4 kenapa? Ya, di pantai masalahnya. Boleh pantai, apalagi saya nih. Nah, itu bagaimana menciptakan budaya positif sehingga halnya gitu, Masya Allah. Ampun, saya kalau lewat ke rumahnya itu lagi main-mainan coba. Jadi ketemu saya nggak punya salah. Sampai kemarin saya datang ke rumahnya dalam kondisi apa? Masih tidur di kamar. Ada saya itu bukannya nampak tapi apa? Mukanya ditutupin sama bantal. Yang sudah kan mau diger-ger sama ibunya. Udah nggak usah. Susah. Sampai kemarin bapaknya Pak Hasan itu datang ke rumah saya bawa buah-buahan. Gitu. Sampai segitunya tuh. Pak Ustaz susah ya anaknya. Disuruh pindah nggak mau. Tapi disuruh sekolah juga nggak mau. Ya, susah. Kenapa? Karena belum ada motivasi intrinsiknya, susah. Di Rukiah Pak Budi? Di Rukiah kemarin dulu. Iya. Nah, ini tuh apa? Pokoknya menunjukkan rasa ya meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kesadaran siswa, terus mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Itu penting. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, mau bekerja sama, saling menolong, berdiskusi, berempati. Ini diantara manfaat budaya positif. Nah itu bagus. Nah ini beda sendiri ya. Jadi gambar-gambarnya sudah paham. Ya. Apa? Apa? Holil. Holil bukan Hud. Ya Holil itu barang kan.
kita kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu Masya Allah, Masya Allah, itu luar biasa nih. Ya, mengapa dulu kita ya? Nah, meningkatkan kapasitas belajar, meningkatkan banyak ya. Nah, sekarang penguatan pemahaman sekolah. Ini penting nih, tadi yang dibahas Pak Hadi. Guru itu adalah petani. Ini filosofi yang kelihatan. Nah, guru adalah petani. Apa kira-kira yang dilakukan petani itu? Mau macam bagaimana kepada dulu filosofi guru sebagai petani pada dulu. apa? Yang lain. Yang apabila salah satu menyiapkan benih. Menyiapkan benih. Iya, kurang satu lagi Bisa, berarti. tapi bisa menyiapkan benih. Benih. Ini nyari benih yang bagus ya. Memupuk benih. Pemilih benih ya. Ada lagi, Ibu Guru, ada nggak yang mau ada aslinya nggak Bu di situ? Hah? Nggak ada. Apa dulu barangkali ini? Ini kan Mas, ini kan. Ibu. Dari gambar terlihat itu gambar petani ya Pak. Guru adalah petani, jadi seorang guru itu harus dengan prosesnya tentu saja menanam karakter anak agar menjadi pribadi yang tangguh, terus berakhlak dan hebat. Seperti itu. Serta keilmuan yang baik tentunya. Ada menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, 100. Hadiahnya ambil Pak Budi. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah, tadi jawabannya bagus ya. Jadi filosofi guru sebagai petani adalah berarti guru menyiapkan bagaimana nanti tanamannya itu bisa tumbuh dengan baik. Dengan apa caranya? Mencampur, biar tanahnya gembur, memberi pupuk, memberi air. Terus mencabuti apa kan dulu karena tadi itu? Hama. Ya, hama. Itu guru. Ya, fungsi daripada guru, Masya Allah. Terus ini sekolah itu adalah sawah ladang. Ya, sawah ladang. Sekolah itu sawah ladang. Jadi bagaimana ya siswa akan bisa tumbuh dengan baik kalau lahannya tidak subur, nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk dan lain sebagainya. Terus siswa adalah kita nanam. Ya kita cari bibit-bibit yang bagus. Ya, meskipun nanti kita pasti akan menemukan di antara bibit-bibit tersebut ada bibit yang jelek. Ada nggak bibit yang jelek? Diapain ya? Ada amannya ya, aman. Amannya dibuang. Ya, saya bibit yang bagus. Tapi semua siswa itu bagus paling dia. Pertanyaan ABK itu hama bukan? Nah itu bagus ya. Nah ini rata sedikit nih. Nah coba amati bagaimana kalau boleh saling berinteraksi.
Banyak nggak? Apa pada saat banyak? Ya, bagaimana guru saya menyebut sama alhamdulillah di tempat kita nggak ada yang enaknya guru sama guru ya? Ada nggak yang enak? Ada nggak bully-bully yang nggak ada insya Allah? Aman tuh ya. Bagaimana guru menyapa murid? Gimana kira-kira? Siapa apa dulu? Ada yang nggak mau nyapa oman dulu ternyata? Ya, nah, ini juga positif. Nah, terus tugas dan kewajiban. Ya, lanjut ya next lagi ya. Berapa ini? Ya, ini manfaat dari penerapan budaya positif ya tadi. Nah, ini berdasarkan manusia tadi. Jadi perilaku perbuatan yang mungkin dikatakan kita sebagai perilaku yang menyimpang atau kesalahan itu ya mungkin bisa jadi karena siswa itu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kira-kira model pemain itu yang pengen bebas kalau dikekang suruh belajar terus kira-kira bisa nggak? Nanti akan berontak. Nah makanya kita perlu di sana yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya orang yang senang nulis tapi bisa disuguhinya dengerin terus bisa. Ya harus ada. Ya. Terus 3 motivasi dalam manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini diantara perilaku manusia tidak lepas daripada 3 hal ini. Ya. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ya. Dan yang terakhir ini adalah untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Nah, hukuman dan persekusi tadi dibahas sama Pak Hadi ya. Bagus, ini hukuman dan persekusi. Nah ini aja wis gampang. Bisa baca Pak Hadi. Kira-kira kalau hukum bagaimana? Sesuatu yang mungkin harus terjadi. Orang kalau dihukum bagaimana? Nah, gini aja. Jangan kasih siswa kita kalau dihukum bagaimana? Enak nggak rasanya? Dihukum, kita melakukan kesalahan, tapi langsung dihukum di depan orang banyak. Diomongin, enak nggak? Nah, tapi kalau konsekuensi yang menyadari lebih nggak enak juga tapi meskipun lebih kecil nggak enaknya. Nah, ketika restitusi ini merupakan pilihan. Kenapa? Karena munculnya dari diri sendiri. Kemudian pasti tidak nyaman ya untuk jangka waktu yang panjang. Ini tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan. Ya, terus kalau korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabadikan, korban mendapatkan ganti. Nah, ini diantara perbedaannya. Nah, sebagai orang tua ketika Anda melakukan kesalahan tidak akan yang Anda lakukan. Coba. Yang satu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya kepada kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak. Mengingat murid Anda akan kesalahan yang sama dipakai sebagai bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang saya tidak lakukan? Mengkritik dan meninggalkan. Jadi satu dua tiga empat lima. Yang mana kira-kira? Sebagai seorang guru nih, tentunya kita akan mendapat pasti kita akan menemukan siswa yang salah, siswa yang melanggar. Yang biasa dilakukan oleh teman-teman apa nih? Bapak-bapak ibu ditanya. Menurut yang mana menurut? Semuanya yang sering menurut. Bertanya. 1, 2, 4, 3, 4, 5. Nah, tinggal dipikirkan diri sendiri. Nah, nanti akan muncul. Saya ini posisinya sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer. Nah, ini mengapa harus restitusi? Kenapa restitusi bukan untuk menutup kesalahan, tapi apa? Untuk belajar dari kesalahan. Mengapa restitusi? Karena restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, kalau menghukum itu mungkin masalahnya apa? Selesai. Tapi apa yang membekas dalam anak-anak kecil itu? Bisa jadi awas banyak konversi bagi itu. Apa? Ada dendam, ada rasa benci. Nah, itu dari hukuman. Tapi kalau restitusi tidak. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari tiga dasar yang dasar tidak. Nah, yang paling penting lagi adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter bukan tindakannya.
Manusia itu pasti salah, apalagi siswa. Pasti salah, mengalami kesalahan. Nah, bagaimana bisa memperbaiki kesalahan itu tanpa memberikan bekas atau rasa sakit, rasa benci, rasa dendam dalam hatinya, tapi dia menyadari. Nah, itulah yang dinamakan dengan restitusi. Proses dialog, proses komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memperbaiki kesalahan siswa. Ya. Nah, beda kasus. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Apa kira-kira aslinya melakukan itu? Ustaz Mahfudin. Apa? Ustaz Sri. Apa kira-kira? Nah, ini dipikirkan apa kira-kira? Kenapa ngambil makan siang punya temannya? Kira-kira apa? Jadi kebutuhan apa nih? Kan tadi kan berapa dari kebutuhan 5 dasar itu? Nah, kebutuhan apa itu? Ini kan kebutuhan apa nih kira-kira? Memenuhi penguasaan atau apa? Makan. Dan perut. Sucikan. Apa? Kebutuhan hidup. Syahwat. Iya. Nah, ini kan kebutuhan hidup ya. Kalau nggak makan, nanti apa? Kebutuhan hidup. Dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk akan makan karena lapar. Dia nggak bawa makan dari rumahnya. Apa solusinya kira-kira? Nah, dikasih. Nah, apa? Ya, anaknya seperti tadi ya. Tuh, terus ada lagi. Isa dan Hana, maaf ya. Ini namanya boleh sama, tapi ini orangnya belum tentu sama ya. Ini hanya inisial saja. Ya. Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Isa di sosial media. Terus yang kedua, aku jarang sekali datang di pembelajaran Jawa dan pada saat itu aku seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang kelas murid mengikutinya ejekan yang sering terjadi di sekolah kita. Nah, bila Anda adalah sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Sekolah berarti yang jawab. Iya. Jika Anda kepala sekolah, calon kepala sekolah. Yang kasar-kasar juga lagi ya. Nah, sepatah dua kata dasar. Kenapa? Nggak ada yang salah, lagi belajar. Udah, Akbar, kayak mau bicara nih. Udah Akbar. Ya, anak muda. Ya, nah ini. Nah, tadi ini tiga solusi yang tadi ya. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi dan Solo sudah paham. Ini sama-sama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nah, tapi kalau melihat, nah mungkin ya di antara 5 posisi kontrol tadi sebagai pembuku, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada diskusi tadi. Intinya, ya mudah-mudahan teman-teman masih belum puas, masih belum bisa memahami Manajer proses tugas bisa banyak belajar. Kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan dari diskriminasi tentang disiplin positif dan hasil dari pendidikan di guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dengan setia rela untuk duduk ya selama 2 jam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan mencatat sebagai amal kebaikan yang memberatkan timbangan di hari yang baru. Sekian saya subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas pemaparan beliau. Ya, Masya Allah ya, aplikatif dan komunikatif sekali. Ya, kalau masih ada sisa waktu 5 menit mungkin ada audiens. Ya, sudah ada yang mengacungkan tangan. Sudah duduk 2 jam mananya. Langsung saja pertanyaannya, tidak bisa berpanjang lebar ngomongnya. Terima kasih Pak pemateri, Masya Allah materinya bagus sekali. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan sebagai calon guru penggerak ketika konsep budaya positif belum berhasil atau belum mencapai hasil yang maksimal? Apa yang Anda lakukan ketika budaya positif itu tidak bisa terlaksana secara maksimal di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah dengan berbagai kendala tentunya? Terima kasih. Yang pertama adalah doa. Terima kasih pertanyaannya. Langsung saja dijawab secara langsung oleh Sabudi pada beliau. Pertanyaan yang bagus sekali, apa yang saya akan lakukan ketika konsep budaya positif ini tidak berhasil dilaksanakan di sekolah. Nah, untuk menerapkan konsep budaya positif di sekolah ini perlu di sana minimal 3 ya, ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah apa? Ya, ketiga-tiga ini harus berjalan. Nah, kita berencana terus tapi kita tidak eksekusi, susah. Nah, jadi kita pertama harus merencanakan dulu. Tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala merubah suatu kaum sehingga mereka tidak merubah. Nah, kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Dan tentunya saya sebagai guru penggerak, nah, kebetulan diamati sebagai wakil kepala sekolah di kurikulum. Nah, di sana juga ada tim pengembangnya sekolah TPS. Maka hal-hal seperti ini akan coba dirapatkan kira-kira apa kendalanya. Ya. Nah, ketika 5 tadi ya, rencananya dimatangkan lagi, aksinya betul-betul direncanakan lagi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Ya, kira-kira apa nih dari 3 hal ini yang kurang? Nah, pasti yang namanya kurang itu sambil berproses. Intinya ketika belum ditanamkan budaya positif itu bukan berarti gampang, tapi masih dalam proses. Nah, terus kita akan memperbaiki. Ya, minimal kita itu tahapannya jelas. Dari 1 naik ke 2, 2 ke 3, ke 4, 5, 6 sampai minimal ada 10. Ya, kita betul-betul rinci perencanaan dengan matang hal yang perlu kita lakukan bersama. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, sudah cukup ya Pak Dian. Ya, terima kasih. Ternyata pertanyaan itu mengakhiri sesi pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman rekan guru mendapatkan faedah yang banyak, manfaat yang banyak, dan kami ucapkan terima kasih juga jazakumullah khairan pada seluruhnya Bapak Ibu guru hebat yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami dalam pendidikan guru penggerak. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang banyak buat Bapak Ibu semuanya, memberikan keberkahan kepada harta, keluarga, dan kita semuanya. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator menyampaikan mohon maaf seluas-luasnya dan mohon dimaafkan seluas-luasnya juga karena snacknya datangnya telat ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya agak ngantuk. Ketika snack datang, alhamdulillah melek lagi. Alhamdulillah. Nah, walafu minkum. Marilah kita tutup acara ini. Semoga Allah mendatangkan keberkahannya buat kita semuanya dan ampuni segala dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.